Halo semua, selamat datang di channel Librarium. Kali ini saya akan mereview game Android The Wild Darkness. Ini adalah game survival RPG yang sistemnya agak turn-based time ya. Kita akan lihat bentuknya. Game start, ini saya sudah pernah main, tapi kita new game aja untuk mereview. Ada banyak pilihan di sini. Yang pertama nanti diberi adventurer, ada warriors, ada barbarian, ada wizard, ada hunter, assassin, blacksmith, ada syarat-syaratnya ya, divine warrior dan sebagainya. Tapi untuk permulaan saya akan menggunakan adventurer dulu. Ada passive skillnya di sini, nanti bisa dilihat sendiri bentuk-bentuk passive skillnya apa. Ini torch atau waktu obornya lebih lama kalau kita pakai adventurer, dan setiap bangun tidur selalu menaikkan nilai HP dan kelelahannya lebih cepat terobati ya. Ya, kita mulai juga. Nanti juga ada totem-totem seperti ini yang dapat kita gunakan. Totemnya kebuka dengan syarat-syarat tertentu ya. Nanti bisa ningkatin sesuatu. Kita mulai dulu start game. Ya, ceritanya ini ada semacam penyihir tua yang berusaha mendatangkan juru selamat. Ketika formasi bintang itu membentuk sesuatu, dia berusaha untuk summon seorang penyelamat ke buminya ini. Tetapi ternyata, ini saya ringkaskan ceritanya ya, ternyata dia lupa bahwa dia sebelumnya sudah melakukan pemanggilan juru selamatnya itu. Tetapi ternyata pemanggilannya ini masih bekerja juga, tapi yang kepanggil ke dunia ini adalah justru kita sebagai player. Jadi mungkin kita ini savior KW gitu ya. Nah, tujuannya di dunia ini nanti kita bertahan hidup ya. Sampai berapa hari kita bisa bangun-bangun semacam base, ada rumahnya juga, ada perlengkapan bertahan hidup seperti kapak, kemudian sekop dan sebagainya, pisau gitu. Ya, ini ternyata tadi masih berdampak juga pemanggilannya, yaitu datangnya kita ke dunia ini. Yang perlu kita ambil pertama kali adalah bentuk batu putih yang ada di samping atas itu ya. Kemudian itu ada tikus kecil, itu adalah musuh, sehingga nanti kalau kita deketin kita bakal perang sama musuh. Tapi di bawah sini kita lihat ada flint atau ada batu putih, kita ambil yang bawah dulu. Flint, kemudian ranting, branch, itu adalah perlengkapan yang awal kita butuhkan. Kayak gini. Kita craft dulu stone edge, stone axe. Nah, sekarang kita bisa craft juga untuk stone knife. Ini senjata ya, stone knife, sama untuk membabat semak bust. Kemudian kita bisa ambil rock di situ. Rock ini juga penting. Soldier statue kita bisa baca, kadang-kadang dia memberikan informasi khusus. Cara equipnya tinggal kita masukkan sini, kemudian kita equip, kita taruh di main weapon. Kemudian ranting ini juga perlu. Nah, sudah bisa kita create stone knife. Kita lihat stone knife-nya. Nah, di situ ada tulisan blessed stone knife, berarti ini pembuatannya berhasil. Kalau curse stone knife, kita hati-hati, sebaiknya jangan dipakai dulu untuk awal-awal, karena ketika kita pakai kita nggak bisa ngelepas yang curse. Harus kita normalisasi dulu, harus kita sucikan dulu, dan itu lumayan sulit ya untuk menyucikannya untuk awal-awal. Jadi sebisa mungkin jangan dulu. Oke.
steel ore nggak perlu dulu, nanti aja karena ini masih di bagian pertama. Nanti kita sering bolak-balik ke sini, friends. Kemudian kalau pisau, kita bisa ngelempar pisaunya. Ada tombolnya di sebelah kanan bawah. Ini kita pencet, kita lempar ke tikus yang sedang tidur di situ. Jadi kita bisa bunuh dari jarak jauh. Tapi hanya satu kali ya, karena pisaunya hanya satu kali, kecuali kita buat dua. Kalau kita buat dua, kita bisa lempar dua kali. Nah, biasanya aku buat dua. Nah, kita lihat ini apa? Stone knife biasa, maka bisa kita equip di right hand-nya. Kemudian bandage belum perlu, lock ini perlu. Ya, kita jalan dulu. Kita buka dulu aja chestnya, karena barang-barang di sini equip yang sudah jatuh nggak bisa hilang ya. Wheat, garlic belum perlu, branch, oke lah. Berries ini boleh dipanen dulu supaya nanti bisa dia tumbuh lagi. Ambil berriesnya untuk makan. Oke, ini sudah sore, berarti kita harus buat torch. Nah, untuk membuat torch kita butuh rumput, maka kita babat dulu ya rumputnya. Basnya sudah dapat. Bas ini secukupnya aja. Oke. Nah, kalau bas sudah dapat, kita bisa bikin torch. Torch ini fungsinya untuk kalau malam ya. Kalau malam ini kadang dia keluar seperti abyssal, setan abyssal seperti itu. Kalau dia di kegelapan, dia tambah kuat tuh, susah dibunuhnya. Maka harus kita gunakan penerangan seperti torch. Itu ada babi hutan di situ. Ya, kita hancurkan dulu babi hutannya untuk dapetin experience. Nah, tujuan kita yang pertama kalau di awal-awal ini, oh ya, mapnya selalu random ya. Ini mapnya seperti ini, tapi kalau kalian main atau kalian mati kemudian main ulang, biasanya mapnya juga berubah lagi. Nah, tapi tujuannya sama, kita tetap ke Suspicious Dungeon Entrance ini untuk di map yang pertama. Kita bunuh. Ya, kita masuk dulu aja ke dungeonnya. Gak usah ngambil-ngambil terlalu banyak dulu. Kemudian di situ ada branch di sini, rusted key door, perlu ini. Oh, seperti ini ada. Kalian lihat ada obor di tembok ya. Di tembok sebelah kiri ada obor, itu bisa kalian ambil supaya kalian bisa menghemat obor nanti. Caranya ya deketin, kemudian biasanya pencet temboknya ya. Pencet temboknya, nanti sampai keluar itu bentuk apa? Gear, kemudian kalian pencet. Nah, obornya jatuh, kalian bisa ambil torchnya. Nah, ini yang paling penting adalah rock untuk awal-awal. Wah, banyak rocknya. Flint ini juga penting, rock penting. Brush cukupnya ya. Branch penting juga. Nah, ini phantom chest ini bisa kita ambil, tapi kita harus ngelihat iklan. Nanti biasanya bagus dapatnya. Jadi kita ambil dulu iklannya, saya skip aja. Gini ya. Nanti saya akan rekam lagi sesudah iklannya selesai. Oke, kembali, iklannya sudah selesai. Di situ ada roasted bird egg. Kita ambil aja karena ini biasanya untuk makanan ya. Kemudian kita lihat map dulu. Bagian bawah itu tadi buntu atau ada pintu ya? Lupa. Kita lihat. Oh, ada barricade. Kalau ada barricade seperti ini biasanya saya bakar, start fire, tapi butuh torch ya. Torchnya hilang ya. Jadi kita harus pakai torch ini. Use. Tapi dia nggak langsung hilang ya kebakarnya. Jadi kita tinggal dulu aja. Nanti kita balik ke situ. Kenapa kita ke sini? Kena teleport mungkin. Ada kelelawar, kita hancurkan kelelawarnya dulu. Oke, kelelawarnya sudah mati. Di sini ada lock door. Kita coba buka.
Ya, kita sudah punya kuncinya tadi, sudah ngambil ya. Stone with writing ini penting. Tapi kalau kita ada tanda seru seperti ini berarti ada musuh ya. Kita serang dulu. Kita bisa 2 kali serang. Nah, gitu. Sudah dekat baru kita serang. Di sini sistemnya turn ya. Kalau kita nggak gerak, dia juga nggak gerak. Linen ini sebetulnya belum perlu. Ada musuh. Ya, kadang serangannya bisa combo seperti itu ya. Tapi random, kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak gitu. By chance. Oke, roasted meal ini penting untuk makanan. Karena ini bandage ada di dalam dungeon, kita ambil aja supaya nanti kita nggak bolak-balik ke dungeonnya. Nah, itu ada shadow. Shadow ini kalau dia di kegelapan dia kuat, susah matinya. Jadi harus kita kasih obor. Alright. Oh, yang lempar pakai pisau itu ngurangin EP ya. Ngurangin energi kayak mananya gitu EP ya. Ya, di sini ada Iron Mine. Biasanya dungeon yang di awal ini ada 2 tingkat. Nanti di tingkat keduanya itu adalah tempatnya bos, raja dari dungeonnya ya. Sebaiknya gimana nih? Kita balik dulu, kita lihat barricade-nya yang tadi sudah kita bakar ya. Apakah sudah selesai barricade-nya? Ada tikus. Ya, usahakan di sini bunuh banyak ya. Bunuh yang gampang-gampang seperti tikus, seperti itu harus kita bunuh supaya experience-nya kita naik ya. Nah, kalau tidur bisa critical. Kita bunuh soldier statue. Ya. Rock ini penting banget untuk awal. Branch juga penting, kita ambil aja. Udah beres, tinggal kita menuju ke bosnya ya. Usahain ketika banyak banget, mundur dulu kalau seperti ini supaya jadi satu-satu ya. Kalau kita dikeroyok 2 kan agak susah nanti. Lempar dulu, bunuh. Oke, ambil 1. Terus kita menuju, itu kadang batu informasi tentang gamenya, kadang juga dia informasi tentang magic atau potion. Jadi memberikan pengetahuan kepada kita tentang magic dan potion. Nah, kita masuk ke dungeon level 2 nya, tempat dimana bosnya berada. Nah, yang di bagian atas kanan ini adalah tempatnya obor ya. Jadi obornya kita udah hampir mati. Terus kemudian energinya kita udah merah-merah kedip-kedip di situ. Jadi kita harus tidur. Oke, tired. Kita buat untuk tidur, kita buat campfire seperti ini. Kita taruh di salah satu. Kita matiin dulu obornya. Terus hampirin, kita bisa masak juga untuk benda-benda yang bisa kita masak. Nanti kalau kita masak dia lebih banyak bikin ini ya, bikin kenyangnya lebih cepat gitu ya. Bukan lebih cepat, lebih banyak. Jadi usahakan yang belum dimasak kita masak dulu. Kalau sudah semuanya kita bisa tidur untuk mengisi HP dan energinya kita. Kadang-kadang waktu tidur kita di monster attack seperti ini ya. Gak apa-apa, kita serang aja. Yang penting energinya kita sudah lumayan banyak.
Oke, kalau sudah tidak ada target, kita maju aja karena energinya sudah lumayan ya, meskipun belum penuh karena terganggu tadi. Nah, kita masuk ke tempatnya bos sekarang. Kita pakai posisi siaga supaya lebih lebar. Nah, di situ ada bosnya. Kita serang pakai serangan jarak jauh dulu. Oh, nggak sempat. Ya, kita langsung serang aja kalau gitu. Raja pertama ini nggak terlalu susah ya, masih bisa kita kalahkan dengan gampang. Nah, kita lihat dulu di bagian item kita. Nah, masih sisa banyak tempat, ya nggak apa-apa, kita ambil aja. Kalau bisa sisain satu ya, karena nanti kita masih butuh untuk mendapatkan plate. Ada map di sebelah kiri bawah ya, jangan lupa digunakan, bisa untuk melihat kemana sih kita mau pergi gitu. Nah, ini yang wajib diambil, light tablet ini ya, plate-nya itu kita sudah ambil. Kalau sudah kita ambil, kita bisa keluar ke forest entrance 1. Oke, kita sudah keluar ke forest entrance 1. Kita lihat map. Oke, di situ ada ancient ruin, maka kita bisa ke arah sana. Ada tikus. Ini ya. Kita pasang. Oh, sorry, ada musuh dulu. Kita pasang tabletnya tadi di sini. Nah, supaya kita bisa bangun base di sini ya. Bangun base-nya saya sarankan di tempat Ruins of Light, karena nanti kita bisa teleport ke tempat sini kalau kita sudah punya dimensional tablet. Nah, untuk sementara kita belum punya. Yang penting untuk didirikan pertama adalah fire pit. Jadi fire pit ini seperti campfire tapi dia permanen gitu. Tapi agak susah karena dia membutuhkan 4 batu ya. Ini juga penting, workbench ini penting. Kita tebang dulu. Nah, ini lambungnya udah perih ya, udah kedip-kedip. Kelinci bunuh aja. Nah, ini saya agak bingung menentukan apakah kita harus bangun untuk workbench dulu ataukah untuk fire pit. Kayak menurut saya workbench dulu. Oke. Kita lihat mapnya. Air di sebelah sana. Oke, kita bangun di sebelah sini aja lah. Oke, makan dulu ya supaya enggak ini. Karena ini yang mau expired adalah telur sama ini ya, sama roasted meat. Kita makan yang telur dulu aja. Ya, nambahnya dikit banget. Karena itu juga harus hemat untuk makanannya, karena makanannya agak susah juga nyarinya ya. Kita bangun workbench di sini. Ups, ketutupan. Sini aja dulu. Kita bangun di situ. Oke, jadi banyak ya. Ada macam-macam yang bisa kita lakukan. Kita bisa buat stone picks. Kalau kita sudah punya stone pit seperti ini, kita bisa
ini ya, buka batu yang ada di situ kayak gini. Oke, kita dapat rock lagi. Kalau sudah dapat rock lagi, kayaknya bisa deh kita bikin fire pit, bisa tuh. Maka kita bikin fire pit secepatnya. Fire pit usahakan di ini ya, di dekat air, tapi juga ada daratannya supaya kita bisa tidur di air maupun tidur di darat. Loh, fungsinya tidur di air apa? Kadang kita demam, jadi suhunya naik. Nah, kalau suhunya naik, kita sebaiknya tidur di air supaya suhunya turun. Kayak gini nih, suhunya 30 ya. Nah, ini kita bisa masak, ada masaknya di situ ya. Oke, kalau suhunya 30 seperti itu, kita tidur di air. Kita coba gini ya. Terus kemudian kita pencet untuk yang tidur, sleep. Oke, masih panas, itu malah lebih panas sekarang ya, 34. Ya, karena sudah penuh semua, kita nggak mau buang-buang waktu, maka kita lanjutin aja, biarin panas, biarin. Ini bangun kanopi ini untuk rumahnya ya, nanti ada rumahnya, tapi masih secondary. Yang penting dulu kita buat ini penting carrier ini, tapi kita perlu rope. Nah, cara buat rope itu ada di workbench ini. Kita buat rope, pilih yang palu, kita buat 2 kan ya, tadi perlunya pas, tapi nggak langsung jadi ya, ada waktunya. Kita tinggal dulu, maybe kita cari rumput dulu, karena rumput kita habis barusan kita buat rope. Ada babi, babinya malu. Ada small rat, bunuh dulu. Babi bisa kita lempar 2. Nah, kayak gini posisinya. Kalau kita maju, kita bakal diserang dulu ya, maka kita pencet yang gambar jam itu di sebelah kanan bawahnya, yang paling bawah. Dengan demikian nanti babinya yang maju, baru kita serang gitu. Udah sore. Oke, kalau udah gini kita bisa lebih bebas ya ambil-ambilnya, karena base-nya udah ada. Nah, oh miss. Oke, kita kembali ke base-nya tadi lurus saja ya. Lurus, ini kita sudah masuk ke base lagi. Masih ada campnya di sini. Kita lihat apa ada yang bisa dimasak. Oh ya, ini bisa dimasak, maka kita masak aja. Oke, karena kita udah mau mati kelaparan, kita makan ini dulu ya, supaya nggak mati. Makan dulu. Oke, talinya sudah jadi, kita bisa ambil, dan kita bisa buat ini nih, carrier tadi. Mana tadi? Ini carrier, ini bagus untuk melebarkan inventory. Jadi carrier ini harus di-equip seperti ini, taruh ke sana. Jadi nanti bagian yang seperti mineral, kayu, bahan tambang itu masuknya ke carrier. Jadi kita punya 2 inventory, lebih banyak untuk bisa nyimpan inventory. Seperti itu. Suhunya kita 19. Nah, kalau suhunya di bawah seperti itu, kedinginan seperti itu, kita jangan tidur di air ya, supaya nanti nggak tambah turun lagi suhunya, nanti kita bisa mati. Nah, itu ada di samping suhu itu ada waktu ya. Jadi yang hitam-hitam itu waktu malam, kemudian yang hijau itu pagi-pagi buta gitu mungkin ya, subuh, terus kemudian mulai siang kuning itu, kemudian sore, seperti itu. Nah, kita
berikutnya tujuannya adalah ke menuju Strain Forest 1. Sebelumnya nanti kita juga akan ambil barang-barang apa yang perlu yang ada di sini yang belum kita ambil tadi. Kita juga bisa membuat ini ya, basket ini untuk nanti kita nyimpan inventory supaya inventorinya bisa kita punya banyak. Oke, aku buat dulu torch, ini penting. Pakai torchnya. Tadi ada musuh kayaknya. Ya. Shadow ini kalau nggak ada torch dia susah matinya ya. Oke, basket aku taruh di bagian mana ya? Di sini aja deh. Di sini aja biar nggak terlalu jauh. Oke, kalau basket udah jadi, nanti beberapa item yang belum kita butuhkan kita bisa masukkan ke basket. Seperti ini ya. Ini linen ini masih lama pakainya. Kemudian magic seed juga. Kemudian steel ore ini juga nanti masihan. Mana kristal juga nanti masih lama. Sehingga kita nggak terlalu bawa banyak barang sehingga nggak gampang penuh. Oke, kita menjelajah map dulu. Kita ambil bandage dulu yang ada di bawah. 1, 2, babat snoret, babat. Ini nanti kadang tumbuh lagi ya berry-nya, tapi agak lama mungkin. Wait, maju. Kadang kita bunuh hewan gini dapat daging ya, terutama bunuh boar, babi. Kita bisa nebang pohon juga, nanti dapat log kayak gini. EP kalau kita habis kita bisa tidur. Tidurnya kita nggak punya rumah. Ini tidurnya bisa di api unggun, ngomong ke api unggun, atau kita buat kanopi ya. Kita contohkan kalau kita buat kanopi. Kanopinya kita taruh sini maybe. Ini rumahnya. Oke. Ketambahan lagi kita bisa buat macam-macam ya. Bisa buat arrow di situ, tapi belum ada bownya jadi agak susah, masih lama itu. Kita bisa buat ini sleeping bags dengan 2 rumput. Ada rumput lagi nggak tadi di sini? Di bagian bawah banyak rumput, kita ke bawah dulu untuk buat sleeping bag, nanti baru kita tidur ya. Habis, jadi kita nggak bisa ngelempar. Kemana kelincinya? Nah itu kan kadang dia keluar mid. Insufficient energy, nggak cukup ya EP-nya. Ya kita bunuh aja. Ya, ini juga kita simpan aja nanti karena penggunaannya masih lama. Oke, udah malam, kita
kita masuk ke rumah aja ya, masuk ke tunggu, kayak ada monster tadi. Nah itu kan jadi kecil kalau kita pasang api ya, penerangan. Tapi kalau dia nggak ada penerangan, dia besar dan susah matinya, lebih kuat. Nah, kita wait aja, dia yang maju, kita yang bantai. Oke. Nah kita bisa masuk ini ke dalam rumahnya. Ini rumahnya masih sempit ya. Kita coba bangun. Oh nggak bisa. Ini straw. Nah strawnya. Ini dia. Kita buat straw pile bed. Ini ranjangnya ya. Kita taruh di sini aja dulu. Oke, kita sudah buat ranjang, terus kita bisa buat selimutnya. Kelaparan kita makan nyam-nyam ini dulu aja lah. Oke, terus kita bisa tidur dengan selimut. Nah, pilih selimutnya untuk jika HP kita ingin lebih banyak recovernya ya. Nah itu dilihat EP-nya udah recover setengah, seperti itu. Kalau kita tidur lagi juga bisa untuk memulihkan recover. Oke, untuk kali ini sampai di sini aja. Nanti kita akan lanjutkan pada petualangan survival kita yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. See ya.